Bayangkan kamu terbangun di usia 60 tahun. Rambut mulai memutih, tenaga tak lagi sekuat dulu. Di meja ada tagihan, harga kebutuhan makin naik, dan anak mungkin masih butuh bantuan. Kamu melihat rekening, dan jantung berdegup lebih cepat. Apakah cukup? Atau justru kurang? Sekarang bayangkan versi lain. Kamu bangun dengan tenang, tanpa rasa takut miskin, tanpa cemas soal uang, karena penghasilan tetap mengalir meski kamu tak lagi bekerja. Pertanyaannya, versi mana yang sedang kamu siapkan hari ini? Banyak orang merasa hidupnya aman hanya karena gajinya besar. Setiap bulan, angka masuk ke rekening terlihat meyakinkan. Bonus datang, jabatan naik, fasilitas bertambah. Secara kasat mata, semuanya tampak stabil, bahkan mungkin terlihat sukses. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan dengan jujur pada diri sendiri. Kalau besok kamu berhenti bekerja, apakah uang tetap masuk? Disinilah ilusi itu mulai retak. Gaji besar sering membuat seseorang terlena, standar hidup naik pelan-pelan, rumah diperbesar, mobil diganti, gaya hidup ikut menyesuaikan. Tanpa sadar, pengeluaran tumbuh secepat pemasukan. Yang berubah hanya nominal, bukan sistemnya. Ia tetap menukar waktu dengan uang. Selama tubuh kuat dan perusahaan masih butuh, semuanya aman. Tapi ketika usia mendekat ke 50, situasi mulai berbeda. Tenaga tak lagi sama, fokus tidak setajam dulu. Perusahaan mulai berbicara soal efisiensi dan regenerasi. Anak-anak muda dengan skill baru bermunculan. Tiba-tiba rasa yang dulu tidak pernah ada mulai muncul. Cemas. Konflik sebenarnya bukan pada perusahaan, bukan pada ekonomi, tapi pada fondasi yang rapuh. Selama puluhan tahun bekerja, yang dibangun hanyalah penghasilan aktif, bukan aset. Aset pertama yang wajib kamu miliki sebelum pensiun adalah aset penghasil uang pasif. Sesuatu yang tetap bekerja meskipun kamu tidak bekerja. Properti yang disewakan, bisnis yang berjalan dengan sistem, investasi produktif yang memberi dividen atau arus kas. Ini bukan soal menjadi konglomerat. Ini soal membangun sumber pemasukan yang tidak bergantung sepenuhnya pada fisik dan jabatanmu. Tanpa aset ini, pensiun terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apakah ada jaring pengaman di bawahnya. Dan yang lebih berbahaya, banyak orang baru menyadari pentingnya aset pasif ketika waktunya sudah sempit, ketika energi tidak lagi maksimal, ketika resiko terasa lebih menakutkan. Karena itu, jangan tunggu usia matang untuk mulai membangun. Mulailah saat kamu masih kuat, masih produktif, masih punya ruang untuk belajar dari kesalahan. Ubah pola pikir dari berapa besar gaji saya menjadi berapa banyak aset yang saya miliki. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup tenang bukanlah slip gaji, melainkan sistem yang tetap menghasilkan meski kamu sedang beristirahat. Setelah seseorang mulai sadar pentingnya aset penghasil uang, muncul jebakan berikutnya. Ia fokus mengejar angka. Investasi bertambah, properti bertambah, tabungan terlihat tebal. Dari luar, hidupnya tampak mapan. Tapi anehnya, malam hari tetap sulit tidur. Kenapa? Karena ia punya uang, tapi tidak punya kendali. Ia punya harta, tapi tidak punya kapasitas. Disinilah konflik yang sering tidak terlihat. Banyak orang mengira setelah punya aset finansial, hidup otomatis aman. Padahal, dunia terus berubah. Ekonomi naik turun, regulasi berubah, teknologi mengguncang industri. Tanpa ilmu dan skill yang relevan, aset bisa salah kelola. Salah keputusan sedikit saja, hasil puluhan tahun bisa terkikis. Aset kedua yang wajib kamu bangun sebelum pensiun adalah aset ilmu dan skill bernilai tinggi. Ilmu membuatmu adaptif, skill membuatmu tetap relevan. Kombinasi keduanya membuatmu tidak panik saat keadaan berubah. Bayangkan dua orang memiliki properti sewaan. Yang satu memahami manajemen keuangan, membaca tren pasar, dan tahu cara negosiasi. Yang satu lagi hanya ikut-ikutan karena teman menyarankan. Saat krisis datang dan pasar melambat, siapa yang lebih siap bertahan? Masalahnya, banyak orang berhenti belajar saat merasa sudah cukup berhasil. Mereka merasa pengalaman kerja puluhan tahun sudah cukup. Padahal, dunia tidak peduli berapa lama kamu bekerja. Dunia hanya menghargai siapa yang bisa menyesuaikan diri. Teknologi berkembang cepat, model bisnis berubah,
cara orang menghasilkan uang hari ini sangat berbeda dibanding 10 tahun lalu. Tanpa pembaharuan pengetahuan, kamu akan tertinggal. Dan ketika tertinggal, rasa takut muncul. Ketika rasa takut muncul, keputusan menjadi emosional. Disinilah kekayaan mulai goyah. Ilmu juga melindungi dari tipu daya. Banyak orang kehilangan uang bukan karena tidak punya modal, tapi karena tidak paham resiko. Mereka tergoda iming-iming keuntungan cepat. Mereka tidak membaca detail. Mereka tidak menganalisis. Akhirnya, aset yang seharusnya menjadi penolong justru berubah menjadi beban. Aset skill yang kuat juga memberi rasa percaya diri. Bahkan jika suatu hari aset finansial terguncang, kamu tahu kamu bisa bangkit. Kamu tahu kamu punya kemampuan membangun ulang. Dan rasa yakin inilah yang menenangkan pikiran. Karena ketenangan sejati bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi seberapa mampu kamu menciptakan nilai di kondisi apapun. Uang bisa habis, pasar bisa jatuh, tapi ilmu dan skill yang terus diasah akan selalu menjadi fondasi untuk membangun kembali. Setelah membangun aset finansial dan memperkuat ilmu, banyak orang merasa dirinya sudah aman. Uang ada, pengetahuan cukup, strategi matang. Tapi ada satu kenyataan pahit yang sering baru terasa saat usia mulai senja. Rumah besar bisa terasa sangat sepi. Konflik ini tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan selama bertahun-tahun ketika seseorang terlalu sibuk mengejar materi dan melupakan manusia. Ada orang yang sepanjang hidupnya fokus bekerja, pulang larut, jarang hadir di momen keluarga, janji ditunda karena proyek, liburan dibatalkan karena target. Semua dilakukan demi masa depan yang katanya lebih baik. Tapi ketika pensiun tiba, anak-anak sudah punya dunia sendiri. Pasangan terasa asing, teman lama menjauh. Disinilah muncul pertanyaan menyakitkan. Untuk siapa semua ini dibangun? Aset ketiga yang wajib kamu miliki sebelum pensiun adalah aset relasi dan reputasi baik. Relasi bukan sekedar kenalan, bukan sekedar nomor di kontak. Relasi adalah kepercayaan, dukungan, kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Reputasi baik adalah nama yang disebut dengan hormat ketika kamu tidak ada di ruangan. Banyak orang kaya secara materi, tapi miskin secara sosial. Mereka punya uang untuk makan di restoran mahal, tapi tidak punya teman untuk diajak berbagi cerita. Mereka punya rumah luas, tapi tidak ada tawa yang memenuhi ruangannya. Padahal dalam masa tua, yang paling dicari bukan lagi sensasi pencapaian, tapi rasa ditemani dan dihargai. Relasi juga punya kekuatan ekonomi yang sering diremehkan. Kesempatan bisnis sering datang dari jaringan. Pertolongan di masa sulit sering datang dari orang yang percaya pada integritas kita. Nama baik yang dibangun bertahun-tahun bisa membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan uang. Namun membangun relasi bukan perkara instan. Ia lahir dari kejujuran, konsistensi, dan empati. Dari sikap menjaga amanah, dari tidak menipu demi keuntungan cepat, dari hadir ketika orang lain membutuhkan. Plot konfliknya sering terjadi di sini. Seseorang sukses secara finansial, tapi reputasinya buruk. Ia dikenal licik, egois, atau hanya datang saat butuh. Ketika pensiun dan kekuatan finansialnya melemah, orang-orang menjauh. Ia menyadari bahwa uang bisa menarik orang, tapi karakterlah yang membuat mereka bertahan. Karena pada akhirnya, masa tua yang tenang bukan hanya tentang cukup uang, tapi tentang cukup cinta, cukup hormat, dan cukup orang yang tulus peduli. Dan semua itu dibangun jauh sebelum kata pensiun terdengar dekat. Setelah bicara tentang uang, ilmu, dan relasi, kita masuk ke aset yang sering dianggap sepele saat masih muda, kesehatan. Konfliknya sederhana tapi kejam. Banyak orang rela lembur bertahun-tahun demi mengejar stabilitas finansial. Tidur kurang, makan sembarangan, stres dibiarkan menumpuk. Olahraga dianggap tidak penting karena tidak menghasilkan uang. Tubuh dipaksa terus bekerja seolah tidak punya batas. Saat muda, semuanya terasa baik-baik saja. Badan masih kuat, penyakit belum terasa. Tapi waktu tidak pernah berhenti mencatat. Lalu usia 45, 50, 55 datang. Tekanan darah mulai naik, gula darah tak lagi stabil, nyeri sendi muncul. Dokter mulai menjadi langganan. Ironisnya, di saat aset finansial mulai terbentuk, tubuh justru mulai menurun.
Inilah kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Banyak orang mengorbankan kesehatan untuk mengejar uang, lalu mengorbankan uang untuk mencoba membeli kembali kesehatan. Aset keempat yang wajib kamu miliki sebelum pensiun adalah aset kesehatan fisik dan mental. Tanpa tubuh yang kuat, semua aset lain kehilangan makna. Apa gunanya rumah besar kalau kamu lebih sering di rumah sakit? Apa artinya tabungan miliaran kalau makanan favoritmu justru dilarang dokter? Kesehatan bukan hanya soal tidak sakit, ia adalah energi, fokus, daya tahan menghadapi tekanan hidup, termasuk kesehatan mental, kemampuan mengelola stres, mengendalikan emosi, dan tetap jernih dalam mengambil keputusan. Banyak keputusan finansial buruk lahir dari kondisi mental yang lelah dan tertekan. Stres berkepanjangan membuat orang impulsif, mudah panik, mudah tergoda jalan pintas. Disinilah aset bisa runtuh bukan karena kurang uang, tapi karena pikiran tidak stabil. Plot konfliknya sering terjadi tanpa disadari. Seseorang berhasil membangun bisnis dan investasi, tapi tubuhnya tidak lagi sanggup menikmati hasilnya. Ia punya waktu luang saat pensiun, tapi energi sudah terkuras. Ia ingin bepergian, tapi fisik tak mendukung. Padahal, membangun kesehatan tidak selalu butuh biaya mahal. Disiplin tidur cukup, pola makan terjaga, rutin bergerak, mengelola stres dengan bijak. Itu semua investasi jangka panjang yang hasilnya baru terasa puluhan tahun kemudian. Kesehatan adalah fondasi. Ia seperti tanah tempat semua aset lain berdiri. Jika tanahnya retak, bangunan sebesar apapun bisa goyah. Karena hidup tenang tanpa takut miskin bukan hanya soal uang yang cukup, tapi tubuh dan jiwa yang mampu menikmati kecukupan itu. Kita sudah membahas uang pasif, ilmu dan skill, relasi dan reputasi, serta kesehatan. Secara logika, jika seseorang memiliki 4 aset itu, hidupnya seharusnya aman, stabil, terjamin. Tapi disinilah plot twist yang jarang dibahas. Ada orang yang punya semuanya, lalu dalam satu fase hidup, semuanya berubah. Krisis ekonomi datang dan menghantam bisnisnya. Investasi turun drastis. Relasi yang dulu dekat perlahan menjauh karena keadaan berubah. Di saat bersamaan, tubuhnya divonis sakit serius. Dalam hitungan bulan, rasa aman yang dibangun puluhan tahun terasa runtuh. Lalu pertanyaannya, apa yang tersisa? Di titik itulah terlihat aset kelima, dan inilah yang benar-benar abadi. Aset keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aset yang tidak tercatat di laporan keuangan, tapi menentukan kualitas hidup seseorang. Ketika semua pegangan dunia terasa goyah, orang yang memiliki iman tidak ikut runtuh. Ia sedih, tapi tidak putus asa. Ia kehilangan, tapi tidak kehilangan arah. Keimanan memberi sudut pandang yang berbeda, bahwa rezeki bukan semata hasil kerja keras, tapi juga ketetapan Allah. Bahwa ujian bukan hukuman, tapi cara Allah mengangkat derajat. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan. Plot twistnya justru di sini. Orang yang benar-benar kuat imannya biasanya lebih bijak membangun 4 aset sebelumnya. Ia tidak serakah, ia tidak gegabah. Ia sadar uang hanyalah alat, bukan tujuan. Ia menjaga kesehatan karena itu amanah. Ia menjaga relasi karena itu tanggung jawab. Ia terus belajar karena ilmu adalah cahaya. Dan ketika pensiun tiba, ia tidak takut miskin karena ia tahu rezeki tidak berhenti hanya karena jabatan berhenti. Ia tidak takut sendirian karena ia merasa selalu bersama Allah. Ia tidak takut masa depan karena hatinya yakin bahwa takdir terbaik sudah ditentukan. Aset ini tidak bisa dicuri, tidak bisa disita, tidak terpengaruh inflasi, tidak tergantung usia. Justru seringkali, ketika seseorang kehilangan hampir segalanya, ia menemukan bahwa yang membuatnya tetap berdiri bukanlah saldo rekening, tapi keyakinan di dalam hati. Dan disitulah ketenangan sejati lahir. Karena pada akhirnya, aset paling abadi bukanlah yang membuatmu kaya di dunia, tapi yang membuatmu tenang dalam setiap keadaan. Sahabatku, setelah kita membahas 5 aset penting sebelum pensiun, semoga kamu menyadari satu hal. Hidup tenang bukan hasil kebetulan. Ia adalah hasil persiapan. Bukan hanya soal uang yang cukup, tapi tentang sistem yang kuat, ilmu yang terus bertumbuh, relasi yang hangat, tubuh yang sehat,
dan hati yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunggu usia senja untuk mulai berubah. Mulailah hari ini. Perbaiki niat, luruskan tujuan, jadikan setiap usaha mencari rejeki sebagai bentuk ibadah. Karena ketika Allah menjadi pusat hidupmu, maka rasa takut miskin akan tergantikan oleh rasa yakin kepadanya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang tersadarkan sebelum terlambat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.